Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba bi islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita yang telah lalu, yaitu yang ini adalah hukum tajwidnya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita pelajari dulu sebelum kita baca ya. Hukum nun mati atau tanwin merupakan salah satu sifat aridoh. Apa itu sifat aridoh? Sifat aridoh itu yaitu sifat yang tergantung daripada keadaannya atau keadaan sebabnya. Ya, jadi dia tidak menentu. Kadang bunyinya jelas an, kadang bunyinya jadi samar-samar, kadang dia tidak ada sekali, lebur, hilang. Terkadang juga dia berubah bunyinya menjadi bunyi mim. Yang tadi bunyi an menjadi am. Nah, itu yang dikatakan dengan sifat yang aridoh, yang tergantung dengan keadaannya. Sekarang huruf hijaiyah pada hukum nun sukun dan tanwin ini berjumlah 28 huruf saja. Ya, kita ketahui huruf hijaiyah semua kan ada 29 huruf. Kenapa 28 huruf saja? Ya, kita tidak pakai alifnya. Kita keluarkan alif. Kenapa alif itu tidak termasuk? Karena tidak ada hukum nun sukun dan tanwin ketemu dengan alif. Tidak ada itu. Dan sebelum kita membahas hukum nun sukun dan tanwin, kita kenali dulu perbedaan daripada nun sukun dan tanwin. Supaya kita lebih mudah untuk memahaminya ya. Sekarang kita mengenal perbedaan nun sukun dan tanwin. Tanwin an in un itu dia sebenarnya adalah nun sukun. Sekarang kita buktikan kenapa bisa dia nun sukun. Kalau nun sukun ini dia adalah ya nun asli, namanya nun sakinah. Sakinah itu artinya tenang atau tidak ada bunyi lainnya ya. Tidak ada na, tidak ada ni, tidak ada nu. Jadi pokoknya an. Nah, gitu. Dia adalah nun mati yang harokatnya selain daripada harokat fathah. Bukan na, bukan ni, bukan juga nu. Ya, jadi dia sukun. Sedangkan tanwin ini adalah nun sukun juga. Cuma dia nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan yang berada di akhir isim. Coba lihat akhir isim. Nunun. Ini nunun kan isim nih. Ada tanwin. Ini namanya nun sukun tambahan. Dia ada secara penyebutan nunnya ya. Nunun. Ada ya. Sakinatun. An, in, un, semuanya bunyinya nun. Jadi ada secara penyebutan nunnya ketika kita wasol. Nah, wasol kelihatan ya tanwin. Namun ketika kita wakof maka tidak ada ya tanwinnya, tapi yang kedengar adalah nun aslinya. Coba kita wakof ya. Tanwin. Nah, coba kita lihat. Tanwin. Nunnya ada jadi nun sukun. Nah, contoh nih ya. Fasayun giduna menjadi fasayun gidun. Nah, jadi ada secara penyebutan namun tidak ada secara tulisan. Tapi ketika wakaf dia kelihatan. Baiklah, ini tidak dia ya. Jadi kalau Ustaz tanyakan apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Nun sukun berarti dia adalah nun asli, sedangkan nun tanwin dia adalah nun sukun tambahan. Ya, seperti itu. Baiklah, jadi kita lihat sekarang. Jadi tanwin itu an in un itu dia adalah nun sukun. Jadi sekarang kompetisi dasar kita adalah mengenal nun sukun. Kalau ada nun sukun atau tanwin atau ya berarti tanwin itu berarti sama hukumnya dengan nun sukun. Ya, seperti itu. Kita lihat skemanya. Yang kita lihat di PowerPoint saja skemanya. Sekarang ini skemanya. Nun sukun dan tanwin hukumnya ada 4 ya. Ya, ini lihat tuh hukumnya. 1 al-izharul halqi. Berarti izharul halqi apa? Nanti kita jelaskan. Terus kemudian al-idghamu. Ya, meskipun al-idghamu itu dibagi 2 nanti. Ya, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Dan hukum yang ketiga adalah iqlab. Iqlab, ya. Dan hukum yang keempat adalah al-ikhfa'u haqiqi. Ya. Jadi ikhfa hakiki. 4 hukumnya. Jadi kalau 5, ayah mengatakan hukumnya 5, berarti idghamnya sudah langsung dibagi 2. Ya, seperti itu ya.
Jadi kalau Ustaz minta rangkuman, kalian buatkan rangkuman. Hukum dan sukun ada 4 atau 5, ya boleh 5, boleh 4 juga. Sekarang ini akan kita bahas satu-satu, ya, cara pembacaannya. Sekarang kita lihat dulu izhar, kita klik izhar. Izhar, al-izharul halqi. Dia artinya jelas, izhar artinya jelas. Halqi berarti tenggorokan, ya. Istilahnya bunyinya nun sukun atau tanwin yang dibaca sesuai dengan makhrajnya an, in, un, tidak digunakan, maksudnya tidak ada tambahan dengung, ya, apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar atau huruf-huruf tenggorokan. Apa saja huruf tenggorokan? Makanya ini huruf tenggorokan harus kita pahami tempatnya di mana. Tempatnya ini huruf-huruf tenggorokan ini kan yang namanya tenggorokan halqi, berarti tenggorokan. Hurufnya ada 6. Hamzah berarti tenggorokan paling bawah, ain ha tenggorokan tengah, dan ghain kha tenggorokan paling di atas ini. Ya, bawah, tengah, dan atas. Jadi semuanya ketika ada kita mendapatkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf tenggorokan ini, maka bunyinya nunnya tetap dibaca nun tanpa ditambah dengung. An, ya, contoh nih, yan hauna ainin aniyah. Ya, seperti itu. Sekarang kita latihan. Ya, nun sukun ketemu ain. An amta sahirin alimin. An akuna, nah jelasnya ketemu hamzah lagi. Maqamin aminin. Afa min haza qur'anan arabiyyan zarratin khaira nidaan khafiyan min ghairi la ajran ghaira. Ya, itu tanwinnya, ini nun sukun kasratain. Nah, baik, kita latihan sekarang. Perhatikan di sini yang berwarna ini adalah nun sukunnya. Ini tanwinnya. Jadi tanwin bertemu dengan ha, di sinilah terjadi izhar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, ini tanwin ada, tapi tidak, karena kita tidak sambung maka dia tidak kedengaran, ya, dia tidak ada. Uswatun hasanah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muqudatu wal munkhaniqah wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum. Perhatikan. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihima. Ya, nun sukun ketemu ghain, tanwin ketemu hamzah. Ya, karena hamzah huruf tenggorokan, tanwin ketemu dhammah. Ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Ya. Baiklah, itu adalah latihan izhar halqi. Lanjutnya kita coba ke idgham. Jadi idgham ini terbagi dua, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Jadi idgham itu artinya masuk, sedangkan bi guna artinya dengung. Bi artinya dengan atau disertai, guna artinya dengung. Jadi nunnya ini ketika bertemu dengan salah satu huruf-huruf ya, nun, mim, waw, maka bunyi nunnya dileburkan, dimasukkan ke huruf, ya, salah satu daripada 4 huruf ini. Ya, tapi disertai dengung. Coba kita contohkan setelah ini, ya. Terus kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah artinya bi, artinya dengan. Bila la artinya tidak atau tanpa, gunnah artinya dengung. Jadi masuk dan tanpa dengung. Berarti nunnya ini yang tadinya ada bunyinya an, in, un, sekarang lebur, hilang sama sekali ketika dia bertemu dengan huruf lam atau huruf ro. Contoh, min rabbihim menjadi mir rabbihim. Min ladungka menjadi mil ladungka. Liman yasha menjadi limai yasha. Baiklah, kita akan bedah satu-satu.
Sekarang kita lihat idgham bi gunnah. Al idghamu bi gunnati. Ya, al idgham bi gunnati berarti masuk dengan disertai dengung. Sekarang apa itu dia? Yaitu memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ini ke dalam huruf berikutnya dengan menampakkan suara dengungan. Ya, jadi lebur dia tapi masih ada suara dengungan, ya. Jadi tidak sempurna dengungnya. Leburnya tidak sempurna. Kenapa? Karena masih menyisakan sifat dengungnya. Ya, jadi bunyinya masih ada ya. Dan didengungkan selama 3 harokat. Kita lihat sekarang, kita contohkan ketemu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Contoh, tulisannya liman yakhsha menjadi limay yakhsha. Tahan dia. Li qaumin, tanwin ketemu dengan ya. Li qaumi ya'lamuna. Nah, seperti itu. Ketemu lagi domatan ketemu dengan ya. Arajulun yamshuna menjadi arajulu yamshuna. Kasratain ketemu ya. Falakin yasbahuna menjadi falaki yasbahuna. Falaki, tahan, ki yasbahuna. An ya, nun sukun ketemu ya. An yatawafa. Baiklah, kita akan praktek langsung. Kita lihat sekarang, ini dia idgham bi gunnahnya ya. Nun sukun ketemu ya. An ya, an yu ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya. Ay yushraka gitu. Sekarang ketemu lagi ya, masih wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Ya. Ini tadi ini zar ya, tanwin ketemu ain karena ain huruf tenggorokan berarti bunyinya izar. Isman azima. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yawma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, itu adalah ketika ketemu dengan ya, nun sukun ketemu ya. Sekarang kita pindah lagi. Berikutnya adalah nun sukun ketemu waw. Kita akan contohkan. Min waliyin menjadi miwadiyin. Miwarasatin. Miwadiyin. Miwarakin. Miwi'ain. Nah, seperti itu. Mawaddatan wa rahmah. Illa wa lazimmah. Jadi tahan dia. Rahmatan wa hayyi min waraqin ashhuri wa ashra. Baiklah, kita praktek langsung. Ini dia yang merah-merah ya, semuanya perhatikan lebur dan disertai dengung. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Huwa ilahu wahidun wa liyazzakara ulul albab. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ini setiap pembacaannya nun sukun ketemu waw pasti Ustadz dengungkan dia. Ya, ini ada salah tulisannya nih ya, la. Baiklah, ini adalah contoh nun sukun atau tanwin ketemu dengan waw. Sekarang kita coba nun sukun atau tanwin ketemu dengan mim. Ya, yang tadi tulisannya minma menjadi mimma. Lebur langsung tapi masih disertai dengung.
Min ma'in menjadi mimma immahinin. Min mahisin menjadi mimmahisin. Ghaflatin mu'ridun. Nadhirun mubin. Syai'in muqtadira. Hijaban mastura. Ya, baiklah. Kita latihan. Wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, seperti itu. Satu lagi ketika ketemu nun. Kalau ketemu nun ya seperti biasa saja ya. Kalau nun ketemu nun dia lebur tapi tetap kita baca dengung karena ya ketika lebur nun pertama berarti nun berikutnya adalah tasdid. Nun tasdid itu harus didengungkan. Jadi ini paling gampang nih ya. Min nurin tetap dibaca seperti itu. Min nafaqatin. Nah, min nasibin. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazir. Min nazir. Sama saja. Min nuhiu. Min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Inna sya' nakhsif bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafa. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. Ya, untuk pertemuan kali ini kita hanya bisa membahas izhar dan juga idgham bi gunnah.